Wahyu bagaimana? Alhamdulillah sehat dan tentunya bahagia. Oke. Hari ini saya dengar Ibu akan melaksanakan proses coaching ya? Iya betul sekali. Saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Sulasno sebagai coachingnya. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan proses coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Boleh nggak Bu? Boleh, silakan Ibu. Oke. Baik Bu Nur, terima kasih atas ketersediaannya. Untuk hari ini pertama-tama kita akan membahas terlebih dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi gini Bu, untuk coaching hari ini adalah coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum? Apakah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbau kepada coachee Anda nanti? Kemudian bagaimana juga coachee menanggapi setiap pertanyaan yang Ibu sampaikan dalam proses coaching nanti? Sebagai awalan, jadi pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 kompetensi inti, yaitu yang pertama kehadiran secara penuh, yang kedua mendengar secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Nur, untuk pertanyaan kedua ini dari ketiga kemampuan yang sudah Ibu sampaikan tadi ini ya, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching kita? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya kedua kompetensi ini saya masih kurang. Baik Ibu, jadi kemampuan yang ingin dikembangkan secara spesifik itu ada 2 Ibu ya. Kalau saya dengar itu, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Lalu indikator pencapaian yang bagaimana yang ingin Ibu capai tentunya di hari ini? Oke, pencapaian yang ingin dicapai adalah saya bisa menggali potensi dari coachee. Jadi coachee dapat menemukan solusi dari masalahnya, bisa mengidentifikasi sekaligus menentukan aksinya dan melaksanakan secara dari aksi tersebut. Baik, berarti dalam hal ini nanti indikator pencapaian yang Ibu ingin coaching itu adalah mereka atau coaching itu bisa menemukan solusi ya Bu atas permasalahannya sendiri seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu lanjutkan untuk proses coaching ya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah coaching kita bisa ngobrol lagi gitu ya Bu ya. Bisa. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Pak Lasno. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Bu Nur sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin kita janjian ya Pak, kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu. Iya Bu, ini saya lagi punya masalah di kelas saya. Oh iya, tapi sebelumnya nih Pak, perkenalkan dulu ini Bu Wahyu. Beliau selaku observer yang akan mengamati kita nih Pak nanti dalam proses coaching. Baik Pak Lasno, tadi disampaikan Pak Lasno ada yang ingin disampaikan Ya. tentang apa itu Pak? Gini Bu, saya kan di kelas 9D itu murid saya itu di kelas itu banyak yang kurang antusias, kadang malah mengantuk Bu. Dan ketika asesmen itu nilainya masih jauh dari KKM. Jadi sekitar 20% yang baru yang lulus itu baru 20%, sisanya masih belum lulus KKM Bu. Oh begitu. Berarti keadaan kelasnya Pak Lasno tadi kurang antusias ya muridnya. Jadi untuk obrolan kita hari ini kita tentukan tujuannya dulu nih Pak. Apa tujuan kita nih Pak hari ini? Hari ini saya ingin dapatkan pencerahan dan solusi bagaimana cara agar kelas saya itu nanti jadi lebih aktif, lebih hidup, dan nantinya juga hasil akhirnya nilai asesmennya mereka bagus-bagus Bu. Oh iya betul. Tujuan Pak Lasno tadi disebutkan agar murid-murid Pak Lasno itu lebih antusias sehingga nanti nilainya juga bagus ya Pak.
Oh ya, menurut Pak Lasmo, kalau keadaan sekarang dari angka 1 sampai 10, posisinya di angka berapa itu Pak? Mungkin saya baru sampai angka 6 Bu. Oh gitu. Untuk angka 6 seperti apa Pak keadaannya? Ya kondisinya ya mungkin masih anak-anak masih apa namanya masih banyak yang mengantuk tadi. Kemudian apa namanya ketika anak-anak itu suruh aktif berdiskusi, mereka juga banyak yang malas-malasan gitu. Saya juga nggak tahu itu maunya mereka seperti apa sih sebenarnya di kelas. Iya, masih di angka 6 itu ya Pak. Jadinya masih suka ngantuk ya. Untuk yang Pak Lasmo inginkan itu kalau di angka 1 sampai angka 10, inginnya di angka berapa itu? Saya kayaknya di angka 8 Bu, pasti Bu. Saya ingin angka 8. Oh iya, angka 8 itu menurut Pak Lasmo udah bagus ya Pak. Nah, keadaan yang seperti apa itu Pak di angka 8? Ya minimal anak-anak antusias, aktif diskusi, aktif apa namanya bekerja di kelas, kemudian nilai mereka yang lulus KKM itu 80% anak lah. Oh iya, bagus Pak. Tadi disebutkan ya Pak, untuk muridnya Pak Lasmo itu ini masih belum antusias. Kalau menurut Pak Lasmo nih, menurut Pak Lasmo penyebabnya apa itu Pak? Mungkin selama ini saya mengadakan pembelajaran itu apa namanya mereka hanya membaca teks, kemudian menerjemahkan, lalu menjawab pertanyaan, kemudian nulis jawabannya di papan tulis Bu. Mungkin itu. Oh iya, seperti itu ya Pak penyebabnya diantaranya. Barangkali Pak Lasmo ada sesuatu untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa nih Pak Lasmo? Di kelas sebenarnya ada LCD Bu. Oh iya, LCD bisa dimanfaatkan itu ya Pak? Oh iya ya, kayaknya sih masih bisa dimanfaatkan. Mungkin saya juga bisa menggunakan PowerPoint Bu nantinya. Iya, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya apa lagi itu Pak? Selain PowerPoint, barangkali ada yang lebih menarik lagi Pak? Mungkin dengan menggunakan LCD saya bisa memberikan seperti video Bu, video jadi anak lebih senang menonton gitu Bu. Oh iya, jadi asik nih ya Pak? Asik. Lebih asik. Mungkin ada lagi Pak selain PowerPoint, tadi disebutkan ada video. Oh ya mungkin rencananya saya punya gambaran itu mereka suruh bawa handphone Bu ke sekolah Bu. Mungkin. Oh iya. Rencana Pak Lasmo handphone itu digunakan untuk apa itu Pak? Handphone nanti kalau di kelas itu bisa untuk apa namanya saya berikan semacam game gitu ya, kan anak-anak sekarang senang game online gitu ya. Mungkin saya berikan game yang edukatif, kemudian memberikan semacam kuis itu bisa menggunakan Kahoot atau Quizzes, itu mereka mungkin akan lebih senang. Keren Pak, ini kayaknya anak-anak zaman sekarang itu suka sekali itu dengan Quizzes dan apa tadi itu Pak? Kahoot. Oh iya, ya. Kahoot. Nah, Iya Bu, ini kenapa ya saya kok baru kepikiran sekarang kok Bu iya, untuk mikir itu. Sampai ke apa namanya menggunakan handphone gitu. Iya, wajar Pak kalau lagi ada pikiran pasti belum kepikiran ya. Jadi sekarang terpikir ya Pak, Iya, itu betul. merupakan salah satu langkah ya menurut Bapak untuk mengatasi tadi meningkatkan ya, antusias belajar murid. Iya tadi rencananya Pak dari yang telah kita obrolkan tadi rencana Bapak ke depan itu apa Pak? Mungkin saya sebelumnya pasti akan mempersiapkan rencana pembelajarannya Bu. Jadi dari rencana pembelajaran saya akan ubah berbasis teknologi. Jadi nantinya apa namanya di dalam rencana itu nanti dimasukkan penggunaan PowerPoint, kemudian penggunaan HP, penggunaan aplikasi dan aplikasi seperti game dan kuis gitu Bu. Iya, luar biasa ya Pak Lasmo. Tadi merencanakan terlebih dahulu, terus memasukkan sumber-sumber belajar tadi ya, Ya, seperti video, kemudian PowerPoint, Quiz, ya, ya, quiz. quiz dan lain-lain. Selanjutnya nih Pak, untuk komitmen Bapak nih, supaya rencana-rencana tersebut terlaksana Pak.
pastinya mulai besok ini ya, mulai besok saya akan menyiapkan materi pembelajaran. Setelah tadi rencana pembelajarannya, saya akan menyiapkan materi pembelajarannya. Jadi nanti akan siapkan materi berupa PowerPoint-nya, kemudian mencari atau membuat video pembelajarannya, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan dalam kuisis atau Kahoot gitu Bu. Iya, luar biasa. Rencananya juga sudah jelas tadi ya Pak. Semoga bisa meningkatkan antusias belajar murid Pak Lasno. Nah, tentunya dalam rencana tersebut dan yang akan dilaksanakan perlu pihak-pihak yang terlibat nih Pak. Menurut Pak Lasno yang perlu dilibatkan itu siapa untuk berhasilnya rencana tersebut? Yang pertama tentunya saya akan melibatkan teman dari guru TK, Bapak Prasetya. Dia juga kan istilahnya kemampuan di bidang IT-nya bagus Bu. Oh iya. Jadi mungkin dia bisa bantu untuk bagaimana membuat video atau mengisi kuis gitu. Jadi bisa sharing ya Pak. Betul. Selain rekan sejawat tersebut, mungkin ada lagi Pak yang terlibat Pak? Ya mungkin teman sama guru bahasa Inggris. Oh iya. Kenapa untuk guru bahasa Inggris? Berarti kan nanti bisa mencarikan materinya gitu loh. Nah, saya juga tetap komunikasi dengan orang tua, karena nanti kalau orang anak membawa otomatis orang tua juga harus mengetahui itu untuk apa, apakah itu hanya untuk main saja atau memang untuk pembelajaran. Kalau ada komunikasi dari saya, orang tua kan pasti akan lebih melepas HP ke anaknya akan lebih ikhlas gitu. Iya. Dari obrolan kita nih Pak Lasno, dari tadi sampai sekarang, Pak Lasno bisa menyimpulkan nih apa yang tadinya Pak Lasno rasa bagaimana setelah kita ngobrol, bisa disimpulkan Pak? Mungkin saya merasa lega karena punya solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya bingung ini sih mau ngajar pakai apa atau mau ngajar bagaimana agar anak itu lebih aktif dan kreatif di kelas. Sekarang setelah ngobrol ini saya punya solusinya yaitu dengan cara penggunaan teknologi pembelajaran. Jadi menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan aktif dan kreativitas anak gitu. Iya, wah jadi Pak Lasno sudah menemukan ide dan solusi nih Pak. Selamat Pak Lasno. Terima kasih. Iya, saya harap juga kita bisa bertemu kembali. Nanti Pak Lasno bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh Pak Lasno dan hasilnya itu bagaimana. Saya penasaran juga nih Pak. Iya Bu, nanti insya Allah dalam 2 minggu ke depan Bu, nanti saya akan sampaikan hasilnya atau progresnya seperti apa, terus hasil akibat anak pengaruh terhadap anak bagaimana. Oke. Untuk start mulainya kapan nih Pak rencananya Pak? Ya mulai besok ya, mulai besok saya tadi kan menyampaikan akan membuat RPP-nya dulu. Setelah RPP nanti saya siapkan materinya dan nanti eksekusi ya minggu depan sudah eksekusi. Makanya perkiraan 2 minggu saya akan bisa melaporkan, akan dilihat seperti apa pengaruhnya terhadap anak itu. Oke, selamat Pak Lasno, semoga bisa terlaksana ya. Iya, terima kasih sekali kita bisa berbincang-bincang dan akhirnya Pak Lasno sendiri yang bisa menemukan solusinya. Semoga bermanfaat ya Pak. Silakan barangkali Pak Lasno ingin melanjutkan kegiatan atau aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu. Ya, tadi udah melaksanakan proses coaching bersama Pak Lasno. Alhamdulillah sudah Bu. Iya, nah ini sebelum kita penutupan ya Bu ya, kita akan refleksi dulu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tambahan. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator dengan pencapaian yang diinginkan. Oke, tadi pada saat proses coaching saya telah melakukan dengan alur delta, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi, menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dengan alur tersebut, coach dapat menyampaikan permasalahan dan menemukan solusinya.
Oke, baik Bu Nur. Ya, tadi Bu Nur sudah menyampaikan apa yang setelah Ibu capai tentunya ya dalam edukasi tersebut, dan izinkan saya sebagai observer untuk bisa menyampaikan hasil dari cerita saya ya Bu ya. Oke, menurut saya sebagai observer, jadi proses coaching yang tadi udah dilaksanakan oleh Bu Nur bersama Pak Lasno itu sudah berjalan dengan baik. Prosesnya juga sudah sesuai dengan proses alur cerita tentunya, dan Bu Nur di sini sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Lasno, sehingga Pak Lasno juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Dan coaching tadi sudah selesai dengan prinsip coaching tentunya Ibu ya. Nah, dengan kondisi tersebut Ibu, pertanyaan terakhir dari saya ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru kita lakukan? Oke, kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi yaitu tentang prosesnya, proses dari awal tersebut. Saya ingin lebih mendalami bagaimana proses cerita itu dilaksanakan sehingga coach benar-benar dapat menentukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu akan lebih memperdalam lagi ya mengenai teknik-teknik coaching ini ya Bu ya. Oke Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian untuk observasi kita hari ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk kita observe. Kemudian saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga Bu Wahyu telah mengamati kegiatan coaching hari ini. Saya juga banyak belajar dari Bu Wahyu sebagai observer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.